atau dilama-lamain masalah debat hukuman mati perlu tidaknya. Harus ada keberanian nih pemerintah kita memutuskan agar apa? Agar pembisik-pembisik ini mungkin pembisik titipan kali ya, dengan cara apapun mereka lakukan, pemimpin kita tegas. Pokoknya gue nggak kompromi nih, gitu loh. Intinya begitu sih kalau gue. Selamat berjumpa lagi dengan obrolan dari POV-nya Suara Wartawan Indonesia. Hari ini kebetulan sahabat kita Yusdiansa hadir untuk kita ngobrol-ngobrol aja, Yus. Ya, ngobrol-ngobrol nih. Kenapa masih dengan topik yang sama? Ngeliatin HP terus, habis banyak banyak notifikasi juga ya, dan masih nggak jauh-jauh dari soal kejadian Assalamualaikum. Kita. Waalaikumsalam. Waduh. Baik, apa kabar? Selamat buka puasa ya. Selamat buka puasa. Aduh, kekenyangan nih. Aduh. Apa nih? Obrolan apa nih lagi nih? Oh enggak. Ya, makanya ini lagi lihat berita banyak notifikasi, masih banyak yang ngobrolin soal korupsi dan sudah mendunia. Maksudnya mendunia dalam artian beberapa media internasional ya seperti Reuters juga di Australia yaitu sudah membuat berita soal kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia gitu loh. Artinya Halo, apa kabar semua teman-teman? Halo, apa kabar? Baik. Keren hari ini. Tampaknya dari jauh gue serius banget. Udah pada segar-segar nih buka puasa nih. Habis berbuka mau ngapain lagi ya? Iya sih. Kalau nggak ngobrol-ngobrol nggak bisa. Iya. Dan kita udah ngetop nih ya, udah ngetop, tapi sayangnya ngetopnya dalam hal yang kurang oke lah. Untuk belakangan ini kita tuh maksudnya bangsa Indonesia. Kita nama Indonesia ini sering disinggung, sudah mulai sering disinggung sama media internasional, media asing gitu ya, tapi dalam kasus-kasus yang sayangnya bukan sebuah kebanggaan gitu, bukan prestasi, tapi lebih banyak menyoroti ya tadi soal korupsi di Indonesia. Korupsi kan prestasi juga. Iya, benar sih. Kalau dibilang benar gitu ya. Cuman kan kalau di Oscar itu ada pemilihan best film, best actor. Nah, ada juga yang Razzie Award, namanya Razzie Award itu adalah penghargaan untuk film terburuk, pemain terburuk gitu ya, aktris, aktor terburuk. Nah mungkin kita masuknya yang kedua itu. Emang korupsi kita udah sampai berapa sih? Ya kan terakhir yang tercatat dan sudah dikonfirmasi ya ini kan 900 sekian triliun, 930 gitu ya, 930 triliun, dan bahkan terakhir kejaksaan bilang kan sampai 1000 gitu. Nah ini kan sebuah angka yang sangat amaze gitu ya, sangat mencengangkan. Kabarnya sampai 5.000 itu. Kan ada beberapa korupsi lain loh, banyak. Nah, kalau akumulasi mungkin, kalau diakumulasikan ya bisa jadi ini angkanya akan lebih mencengangkan lagi gitu ya, bisa sampai ya tadi lah mungkin 4.000 atau berapa gitu ya. Nah nanti datanya juga akan coba kita compare lagi, tapi ini kan jadi sebuah pertanyaan besar mungkin dari masyarakat gitu, kok bisa gitu ya, maksudnya ini kok bisa terjadi gitu ya? Kok bisa terjadi, kok bisa sekian besar, kok bisa sekian banyak, dan rata-rata ya kasus korupsi ini kan jelas-jelas menggerogoti keuangan negara, yang artinya adalah ini uang rakyat yang diambil gitu, dan yang melakukan ini kan jelas-jelas yang diberikan amanat untuk menjalankan negara kan gitu, pejabat-pejabat yang seharusnya menjadi penjaga nih, menjadi suri teladan, menjadi orang yang melayani masyarakat, tapi kok malah memanfaatkan jabatannya dengan melakukan hal yang itu, yang korupsi itu, yang kurang bagus. Nah, ini kan jadi sebuah pertanyaan besar buat masyarakat nih, ada apa sih gitu loh ya? Ada apa sih dengan negara ini? Iya, ada apa dengan negara ini? Terus jangan sampai kita putus asa terus menganggap bahwa ini juga satu hal yang biasa, itu bahaya juga. Sanksinya kali ya dia. Iya, tapi sanksinya yang kurang betul sanksi ya. Tapi gue sih berpikir begini ya, kalau itu terjadi pada diri kita nih sebagai pejabat nih, contohnya
Tapi Pray, misalnya lu jadi pejabat, Nggak kayak mungkin. nggak mungkin Misalnya. ya. Iya. Kalau mungkin gimana? Ya, pengecualian. Contohnya jadi Pak Lurah nih, Nah, kita membimbing. lurah mana yang lurah Cilacap, Pak Lurah? Nah, lo otomatis kan Lurah lurah mana? yang Lurah mana? Jakarta Pusat dong, iya dong. Yang begitu, yang cuannya banyak. Nah, kalau Banyak. gini. Gimana? Kalau menurut lo nih Pak, Hmm. ini kan kita kan udah korupsi banyak banget nih. Iya. Konon kabar sih bisa sampai 5.000 triliun, Hmm. ya kan? Kalau diakumulasikan. Hmm. Nah, kalau menurut lu sendiri sebagai calon lurah, Iya. Ya. calon Atau calon camat, ya. ya. Jangan calon mati ya. Mestinya Oh, dia itu tuh semua. ketika dia mencalonkan diri itu dia harus jadi orang kaya dulu biar nggak korupsi kali ya. Justru kalau pengen kaya harus korupsi, kan bisa begitu kan. Wah, itu Berarti- Nah, ini bagaimana Berarti ini? Ah. miskin itu cenderung korupsi gitu maksud lo. Belum tentu, Pray. Emang Orang kaya pun misalnya dasarnya emang udah bakat korupsi, dia tetap korupsi walaupun dia punya uang sebesar apapun, sebanyak apapun. Kalau emang tingkahnya sudah seperti itu ya nggak jamin dia akan bersih Nah, menjabatnya itu gitu. yang disebut kerakusan dan keserakahan setiap manusia itu selalu tidak bisa dihilangkan. Iya dong. Nah, Tapi supaya bisa menghilangkan dibatasi, kerakusan itu paling tidak mengurangi Iya. korupsi Makanya perlu dengan dibatasi. kesadaran dan Bisa kedisiplinan, terutama dalam segi keimanan dan meyakinkan bahwa kita itu mati akan ditanya oleh Sang Pencipta, kamu berbuat amal apa tidak, kebaikan sampai di mana. Itu yang terpenting. Kadang-kadang ya. Nah, Tapi kadang-kadang dia suka kritis loh. Nah, tapi ada satu ironi kan. Kalau boleh dibilang ironi adalah sebuah ironi. Jadi kita adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan Benar. juga Nilai agama. jelas nilai-nilai ketuhanan. Dalam hal ini nilai agama gitu ya. Sila pertama kita pun jelas ketuhanan yang Maha Esa gitu. Tapi gitu. Di satu sisi kok kelakuan terutama ya kelakuan para pemimpinnya misalnya yang mereka udah diberikan pada disumpah amanah ya. Tahu itu kok malah seperti yang mereka tidak memiliki dasar moralitas yang diatur dalam agama juga selain oleh negara ya, tapi juga kan diatur dalam agama kan jelas semua agama mengajarkan bahwa kita harus menjadi orang baik gitu ya, dan tindakan salah satu tindakan yang merugikan rakyat apalagi yang namanya korupsi, rampok gitu ya, maling rakyat itu kan jelas-jelas ancaman Berarti salah ancaman makanya nih, ancaman hukumannya kan Iya. jelas Iya, masuk artinya- neraka gitu. Iya, artinya ini Tapi salah apa pernah siapa? kepikiran nggak? Salah agamanya kah? Atau salah manusianya? makanya nih, Gimana nih? gue juga bingung nih mau bicara agama, kita semua punya agama tapi masih berbuat salah, Iya. ya kan? Berarti dasar agama belum jadi belum jadi tolak ukur Iya, kan? betul. terus gini nih, maaf ya saya potong. Ini kan sebentar lagi kan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, terus dalam puasa kita kan berbagi rezeki kepada panti asuhan, yayasan atau panti jompo. Nah, ternyata di donatur itu mendapatkan suatu sumbangan dari pemerintah, ya kan, dan usulan untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Nah, ternyata pengurusnya itu memotong yang buat karena alasannya buat mengurusin otomatis ada akomodasi segala macam. Apakah itu menjadikan suatu haram apa tidak itu? Korupsi apa tidak itu? Jadi dia merangkaiin Ah. korupsi yang tadi kita bicarakan. Iya, Ke level yang lebih santunan itu bawah. kan termasuk Iya. santunan Iya. yatim, potong ibaratnya motek, nah itu gimana itu? Sebenarnya kan harusnya dari perspektif agama sih, agama tidak salah, nggak mungkin lah agama bilang umatku ya ayo maling, kan nggak mungkin. Iya. Semua kan mengajarkan Kebaikan, kepada sebuah kebaikan. Iya. Hanya masalahnya adalah para pemeluknya nih, para pemeluk agamanya sendiri apakah menjalankan perintah agamanya atau tidak. Mungkin Kan hukumannya gitu ya. kurang berat kali ya jadinya. Kalau mungkin Jadi juga banyak yang menganggap remeh sehingga wah mudah dibayar nih pengadilannya atau peradilannya atau Nggak tahu. kayaknya masa kecilnya nggak diajarin yang benar sama orang tuanya nih. Kayaknya sih begitu. Iya. Pas Iya. kecil. Karena seorang murid atau seorang anak udah berani melawan ke orang tua di zaman digital modern sekarang ini dong. Ibaratnya kita anaknya dimanjain. Ibaratnya sekolah yang cukup tinggi lah. Nggak perlu sebutin sekolahnya, pokoknya ada di Jakarta. Oh, sekolah iya. yang berarti tinggi. PR-nya banyak. Iya dong. Banyak. Nah, tiba-tiba Ngomongin korupsi, anak itu PR-nya dimanjain, orang tua kamu gimana? Ya pak gurunya, ya udah masa guru sama papa ibaratnya kan guru mendidik, ibaratnya kena tampar dikit, udah akhirnya laporin ke orang tuanya nggak terima, itu bagaimana itu? Nah, Iya. iya dong.
Berarti ini calon-calon korupsi maksud lo? Ya itu dia. Maksudnya korupsi gini, uang udah dikasih banyak, bayar sekolah segala macam, uang pakan segala macam. Yang terjadi seperti itu, sekolah tidak cukup pakai online, tapi dengan catatan dia bisa ngikutin, terus sedikit dimarahin sama gurunya tersinggung, laporan ke orang tuanya yang enggak, saya ini dinanya sama gurunya, ya udah gurunya salahin aja kan, bagaimana? Anak yang seperti itu gimana? Bagaimana? Anak lo dimarahin terus ngadu ke lo terus lo marah-marah. Ya saya balik lagi ke anaknya. Kamu berbuat salah apa tidak? Secara jujur. Itu aja. Ini benar. Daripada kita, yaudah mana gurunya? Ya, udah dibayar kok malah anak-anak ngajar. Soal itu pendidikan karakter. Karakter. Saya pun nggak setuju kalau ada orang tua yang sebentar-sebentar melaporkan guru misalnya karena anaknya misalnya diperlakukan kurang baik. Kan seharusnya dilihat dulu nih secara objektif ini kenapa, kan tidak mungkin ada akibat kalau nggak ada sebab kan gitu ya. Gurunya berbuat keras pun pasti itu ada penyebabnya gitu ya. Kalau penyebabnya masih dirasa cukup wajar dan anak ini memang harus dididik dengan cara yang lebih keras atau yang lebih tegas, ya harusnya orang tuanya bisa menerima kan gitu ya. Jadi harusnya, nah pendidikan karakter ini yang juga mungkin menyebabkan ya balik lagi tadi ke soal korupsi ini jadi seolah-olah satu hal yang biasa, satu hal yang wajar. Ditambah lagi kan kemarin lah mungkin bisa dilihat juga di jejak digital ada yang bilang korupsi itu adalah eupolinya ekonomi. Iya. Ya, udahlah korupsi juga salah satu yang menggerakkan ekonomi. Saya nggak tahu udah dasarnya apa bisa bilang kayak gitu kan. Harus dikaji tuh. Iya. Terus juga ada yang ada yang mengatakan juga ya ini kita korupsi tapi kalau diimbangi dengan berbuat baik juga akhirnya juga dosanya bisa hilang gitu kan. Atau mungkin masih dianggap bahwa nanti di akhirat malaikat bisa disuap. Gitu ya, aku kenal orang dalam, aku tinggal nanti malaikatnya tinggal dikasih apa gitu kan. Mungkin ada anekdot seperti itu di masyarakat gitu sampai mereka pasti pada berani. Terus ada lagi nih kejadian baru-baru ini, belum lama itu sekolah negeri, nggak boleh sebutin sekolah negeri siapa mananya, di Tangerang terjadi suatu adanya tur, biayanya cukup di atas sampai 50 sampai 75 juta lah taruh ya. Satu orang. Yakin itu tur kemana? Coba itu dari Tangerang gitu. Banyak yang komplain, terjadi berita baru ini masih hangat itu, udah mulai viral. Itu bagaimana menyikapinya? Berapa duit? 50 juta tur per orang, bayangin itu. Sekolah negeri. 50 juta sih itu masih sisanya buat dikorupsi. Nah itu buat kemana? Apa ke Bali? Kemana? Apa ke Singapura? Nah itu kan perlu ditanyakan. Tur para guru ya? Iya, akhirnya ramai itu di berita tuh. Coba, sampai guru-gurunya nggak terima itu, protes itu. Ya, kalau angkanya 50 sih saya nggak tahu ya. Agak coba nanti cek lagi deh. Ada itu. Terlalu bombastis ya. Dan masyarakat kalau antara 5 juta, itu wajar. 50 juta. Itu masih ada. Tapi kalau sampai 50 juta kan itu setara dengan apa ya gajinya eksekutif itu gitu kan, gajinya manajer dan direktur gitu ya, itu kayaknya agak susah di ini untuk tingkat sekolah. Tapi balik lagi, dasar dari semuanya kan pendidikan dasar, pendidikan karakter gitu. Nah sekolah pun memang harus menjadi garda utama untuk ngasih pendidikan karakter ke anak, kan harusnya gitu. Kalau dari sekolah sendiri sudah mereka membiasakan hal-hal yang sifatnya tanda kutip yang koruptif juga, ya kita mau berharap apa dari generasinya kan gitu. Mereka misalnya protes, nah kemarin mereka sempat ada yang demo sekolah, ya yang mempertanyakan soal anggaran. Ya gue pikir itu satu hal yang positif. Kenapa? Mereka berani bersuara, berani mempertanyakan dan berani bersikap terhadap sesuatu yang memang salah gitu loh. Keterbukaan, kompetensi, terus juga transparansi itu kan dimulainya harus dari usia sejak dini gitu. Inilah nantinya yang generasi yang diharapkan pada saat dia jadi pejabat dia bisa amanah. Tapi gini ya, kalau dengan lihat kondisi sekarang, apakah itu mungkin pasti mungkin. Maksudnya butuh berapa lama lagi ya untuk menciptakan generasi yang bisa bisa memahami korupsi itu apa, nggak mau berkorupsi, perlu transparansi. Betul. Kalau dikaitkan tadi dari apa yang disampaikan Mas Encu ya, ada terlintas dalam pikiran tuh memotong 1-2 generasi dengan
hukuman yang dikaitkan dengan hukuman nih, apakah hukuman kita ini betul. sudah Cukup maksimal. cukup maksimal atau belum? Maksud gua gini. Apakah sudah menimbulkan efek juga? Iya. Itu dia. Jadi kalau kita putus satu generasi, contohnya di pelaku-pelaku korupsi nih, kita lakukan yang namanya hukuman mati, misalnya nih, agar ada efek jerak nih untuk generasi yang lain nih sebelumnya nih gitu loh, untuk tidak mengikuti jejak nih satu generasi yang saat ini yang sedang menjalani pelaku-pelaku korupsi gitu loh. Matikan saja. Berarti apa yang dibilang Kejaksaan Agung itu mungkin saja bisa terjadi ya ketika korupsi sudah sedemikian hebatnya. Udah parah. Hukumannya jangan tanggung-tanggung, hukuman mati tuh. Ya betul, hukuman mati dan juga ya seperti yang kemarin kita bahas itu adalah soal perampasan aset pemiskinan. Ya, perampasan semua aset-aset yang dimiliki sama koruptor. Itu satu hal yang juga efektif nih, di samping hukuman mati yang juga masih menjadi kontroversi ya. Kontroversi dalam artian ya kalau kita bicara hak asasi manusia gitu kan, bicara lagi soal apa namanya ya dari sisi kemanusiaan dan aturan hukum positif di Indonesia ini mungkin masih menjadi kontroversi. Tapi kalau perampasan aset harusnya sih semuanya setuju ya, harusnya. Iya, tapi kalau soal hukuman mati gue nyelak nih Yus. Masalahnya bukan apa-apa. Kalau kita berbicara hak asasi manusia, yang di Arab aja hukuman pancung jalan kok kita bicara ya masalah hak asasi. Di negara lain masukin kandang macan jalan kok si pelaku korupsi. Kita terlalu banyak menurut gua sih pertimbangan. Alasan dengan nyodorin hak asasi lah. Pertimbangan AIUEO lah. Padahal kerugiannya sudah sedemikian. Iya, kita abu-abu di negara ini jadinya. Pemerintahan kita jadi nggak jelas gitu. Tapi harus diakui bahwa masih juga banyak kalangan yang tidak setuju dengan hukuman mati. Maksudnya tidak satu suara kalau soal hukuman mati ini. Ada pegiat-pegiat HAM yang tidak setuju, mungkin ada sebagian masyarakat juga yang tidak setuju. Tapi kalau soal dimiskinkan atau pemiskinan itu kayaknya sih nggak ada yang nggak setuju, kecuali ya koruptornya ya. Kecuali koruptornya. Kalau dimiskinkan nggak kasihan sama anak istrinya. Nah, nanti nggak apa namanya nggak. Justru itu yang jadi efek jerah itu adalah dia tidak bisa memikirkan dirinya sendiri. Kalau yang dimiskinkan cuma dirinya sendiri, ya mungkin dia masih mikir buat dirinya sendiri, nanti anak-anaknya bisa tetap kaya. Tapi kalau semua asetnya dan bisa ke anak cucunya, ya dia harus berpikir berulang kali lah untuk melakukan hal korupsi karena akan berdampak terhadap keluarganya. Itu kan teori, Yus. Karena kalau kita berbicara mengenai efek jerah dengan kemiskinan atau dimiskinkan, baik sampai ke anak cucunya, ya mereka punya cara untuk melarikan uang-uang itu dengan cara lain ya, menutupinya ya. Kita pakai rekening pembantunya. Iya, gitu loh. Persoalannya sekarang nih, kalau dimatiin, misalnya nih, lu dimatiin, ya stop sampai sini. udah selesai kan hidup lu. Ketakutan nggak bagi pelaku korupsi untuk nantinya gue akan dilakuin hal yang sama, dimatiin dengan cara suntik mati, misalnya biar matinya lebih enak. Gitu loh, daripada dipancung sakit, ya kan, suntik mati pelan-pelan. Atau tapi gini deh, maaf saya potong, itu undang-undang Pancasila itu mau dikemanain? Kan Pancasila itu mencakup 5 dong. Nah, terus dirubah mau nggak mau. Nah, pemerintah mau nggak merubahnya? Otomatis untuk merubah akhlak, alasannya yang merubah akhlak. Nah, akhlak itulah berubah dengan Pancasila. Sebetulnya kan kalau di hukum positif kita masih berlakukan hukuman mati kok, buktinya bandar narkoba. Pengecualian tuh. Yang di hukum mati artinya korupsi ini sudah masuk ke dalam extraordinary crime. Iya. Ya harusnya sih sudah bisa masuk ke dalam kategori dan hukuman mati. Sebetulnya bisa. Tapi balik tadi kan, ini ada kemauan dan keberanian dari para aparat penegak hukum untuk menerapkan gitu loh. Kalau hukuman ini sendiri ada di Indonesia ini kan tidak mengharamkan hukuman mati. Hukuman mati tetap ada gitu, dan itu belum diberlakukan untuk koruptor. Rata-rata kan untuk bandar narkoba, untuk pembunuh gitu ya, pengedar berantai misalnya, atau yang juga urusannya dengan pokoknya kriminal yang inilah gitu ya, yang biasa. Tapi korupsi ini belum masuk ke dalam tindak kejahatan atau extraordinary crime yang dijatuhi hukuman mati. Padahal efeknya padahal efeknya sama aja sih. Bahkan lebih dahsyat lagi kan harusnya. Gitu. Sama dengan terorisme karena menyebabkan kerugian yang
melebar ya, banyak melebar. Nah, harusnya korupsi ini dianggap sebagai extraordinary crime yang hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Nah, itu harusnya sudah bisa. Tinggal tadi nih soal faktor keberanian dan Ya, juga harus pemimpin negara harus kasih contoh kalau buat gue ya. iya, Iya. Harus ada Berikan contoh nyata ketika tindakan itu pembuktian dilakukan contoh. oleh pemimpin-pemimpin kita. Baik itu pemimpin di tingkat eksekutif, yudikatif, ya kan, legislatif, ini harus kasih contoh lah. Betul. Dan harus memang dibuktikan. Bagaimana mereka membersihkan lingkungannya dulu. Ngopi-ngopi. Gitu loh. Ngopi-ngopi. Jadi sama minum deh. Mhm. Kayak gitu loh. Ini kan penting gitu loh. Selama ini memang kita extraordinary crime, tapi kan cuma di bibir aja tuh extraordinary crime. nah, iya, hanya di teorinya Nggak itu ada extraordinary efek crime, yang- tapi apakah efeknya? Kan Bukan general lagi efek takut gitu loh. Jangan Iya. efek jerah. ya shock terapi lah ya, shock Iya. terapi juga supaya ini tidak melakukan hal yang Iya, seperti itu lagi memang. di masa depan. Tapi kalau kita berbicara seperti itu kan kenyataannya sekarang belum kesampaian nih. Ya doa Baru kita sih harus Baru jadi harapan Ya, terus gitu ya. Yang jadi harap jadi doa. Masalahnya tidak kesampaian itu, pembisiknya bro, yang mengatakan hukuman mati itu pelanggar HAM dan segala macam. Intinya kalau gue sih untuk masalah korupsi ataupun terkait dengan hal seperti ini, jangan ada pembiaran atau dilama-lamain masalah debat hukuman mati perlu tidaknya. Harus ada keberanian nih pemerintah kita memutuskan agar apa? Agar pembisik ini mungkin pembisik titipan kali ya, dengan cara apapun mereka lakukan, pemimpin kita tegas. Pokoknya gue nggak kompromi nih, gitu loh. Intinya begitu sih kalau gue.